It's DJ. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranawati. Saya dari program studi pendidikan matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang deret Taylor dan deret Maclaurin. Oke, langsung saja saksikan videonya ya. Check it out. Berbicara mengenai deret Taylor dan deret Maclaurin, berarti akan dibahas mengenai polinomial atau pangkat dan turunan tingkat tinggi. Deret tersebut merupakan suatu representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak bida yang nanti nilainya itu dihitung dari turunan suatu fungsi. Nah, yang pertama kali akan dibahas yaitu mengenai deret Taylor. Deret Taylor menggunakan polinomial order m pada x0. Untuk persamaannya, fx sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 atau turunan fungsi yang pertama dikali dengan x kurang x0 per 1 faktorial tambah turunan fungsi yang kedua dikali dengan x kurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya hingga turunan fungsi yang ke-m dikali dengan x kurang x0 pangkat m per m faktorial. Ini adalah persamaan dari deret Taylor. Sekarang kita perhatikan, jika x kurang x0 sama dengan h, maka deret Taylor dapat ditulis kembali menjadi fx sama dengan fx0 ditambah f aksen x0 dikali dengan h per 1 faktorial. Nah, hanya ini didapat dari x kurang x0. Sudah kita sederhanakan menjadi h ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, terus ditambah turunan yang kedua dikali h pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya hingga turunan fungsi ke m dikali h pangkat m per m faktorial. Ini juga merupakan persamaan dari deret Taylor, hanya saja sudah disederhanakan dari x kurang x0 menjadi h, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini, hampiri fungsi fx sama dengan 3 x pangkat 3 kurang 2x tambah 4 ke dalam deret Taylor sekitar x0 sama dengan 2 hingga order ketiga. Nah, untuk penyelesaiannya di sini tadi kita kan sudah punya fungsinya ya. Fungsinya itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x tambah 4. Nanti kita akan menurunkan fungsi ini. Sekarang kita lihat lagi contoh soalnya. Di sini diminta hampiri fungsi fx ke dalam deret Taylor hingga order ketiga. Nah, berarti nanti akan diturunkan hingga turunan ketiga ya. Seperti itu kurang lebih. Untuk penurunan fungsi, masih ingat kan seperti apa cara kerjanya? Sekarang kita akan melakukan turunan fungsi dari fx ini. Untuk turunan fungsi fx ini yaitu yang pertama 3x pangkat 2 per 2 kurang 2 untuk turunan yang pertama. Untuk turunan yang kedua yaitu turunan dari 3x pangkat 2 ini sama dengan 6x. Untuk turunan yang ketiga yaitu turunan dari 6x yaitu sama dengan 6. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh soalnya. X0 nya sama dengan 2, maka nanti akan kita masukkan x sama dengan 2 ini dalam setiap x ini. Jadi nanti setiap ada x kita ganti dengan 2. Nah, sehingga untuk fungsi yang pertama yaitu per 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2 ditambah 4. X nya kan sudah kita ganti 2 ya. Nah, sama dengan 8. Itu untuk fungsi pertama. Untuk turunan fungsi yang pertama yaitu 3 dikali 2 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 10. Turunan yang kedua yaitu sama dengan 12. Turunan yang ketiga sama dengan 6. Karena 6 ini tidak ada x-nya kan, jadi langsung saja kita masukkan. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya, yaitu rumus yang dari deret Taylor yang sudah kita bahas tadi.
di materi yang sebelumnya tadi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja fx sama dengan, nah di sini kan fx 0-nya kan sudah kita ganti dengan 2 ya. Jadi langsung saja gitu kita masukkan f2 ditambah dengan f aksen atau turunan fungsi yang pertama dikali dengan x kurang 2 per 1 faktorial. Kan x-nya kan x kurang x kan sudah kita ganti dengan itu kan dengan 2. Jadi langsung saja kita ganti x kurang 2 per 1 faktorial. Nah, seperti itu. Ditambah turunan yang kedua dikali dengan x kurang 2 pangkat 2 per 2 faktorial. Ditambah turunan yang ketiga yaitu dikali dengan x kurang 2 pangkat 3 per 3 faktorial. Kan di sini kan sampai turunan yang ketiga kan, jadi kita masukkan ke turunan yang ketiga atau f sampai ke turunan yang ketiga. Nah, jadi di sini bila x kurang 2 sama dengan h, maka fx sama dengan f2 ditambah f aksen dikali h per 1 faktorial. Nah, x kurang 2 ini kan sudah kita sederhanakan menjadi h ya, jadi langsung saja kita masukkan nilainya. Ditambah turunan yang kedua dikali h pangkat 2 per 2 faktorial. Terus ditambah turunan yang ketiga dikali h pangkat 3 per 3 faktorial. Jadi dan seterusnya. Jadi tahu kan h ini datangnya dari mana? Sudah kita sederhanakan ya dari x kurang 2 tadi kita misalkan jadi h seperti itu. Nah, f2-nya ini kan kita sudah ketahui ya, f2-nya ini sama dengan 8. Terus kita masukkan saja gitu, f2 sama dengan 8. Terus turunan fungsi yang pertama itu sama dengan 10 kan. Jadi langsung saja kita tambah dengan 10 dikali h per 1 faktorial. Nah, ini dapatnya 1 faktorial. 1 faktorial itu sama dengan 1. Maksudnya kan cara pengerjaan faktorial itu seperti apa. Terus kita tambah dengan turunan fungsi yang kedua. Turunan fungsi yang kedua itu kan sama dengan 12 ya. Langsung saja kita masukkan, ditambah 12 dikali h pangkat 2 per 2. Kan 2 faktorial itu sama dengan 2. Jadi langsung saja kita masukkan 2. Terus ditambah turunan yang ketiga. Turunan yang ketiga itu kan sama dengan 6. Jadi tambah 6 dikali dengan h pangkat 3 per 6. Nah, yang ini didapat dari 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu kan sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 kan. Jadi hasilnya 6 dan seterusnya. Terus tinggal kita jumlahin aja gitu. Tinggal kita bagi-bagikan aja. Jadi hinggalah dapat hasilnya 8 ditambah 10h ditambah 6h pangkat 2 ditambah h pangkat 3 dan seterusnya. Jadi tinggal dibagi-bagikan aja dari atas tadi gitu. Inilah hasilnya. Inilah hasil dari hampiri fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4 hingga orde ketiga. Nah, seperti itu. Cara pengerjaan Dirac Taylor ini, cara pengerjaannya begini. Dari fungsi yang ada terus kita lakukan penggabungan. Terus setelah dilakukan penggabungan, masukkan rumus. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuki Dirac Maclaurin. Nah, Dirac Maclaurin ini sebenarnya sama saja cara pengerjaannya sama Dirac Taylor tadi. Hanya saja di Dirac Maclaurin ini polinomial ordinatnya itu pada x0 sama dengan 0 gitu. Beda dengan Dirac Taylor. Kalau Dirac Taylor itu x-nya ada nilainya. Tapi kalau di Dirac Maclaurin x-nya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya biar lebih paham. Hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam Dirac Maclaurin. Nah, untuk penyelesaiannya fx sama dengan sin x, yaitu kita lakukan penurunan gitu. Penurunan pertama, penurunan kedua, penurunan ketiga, penurunan yang keempat. Jadi setelah itu kita masukkan nilai x0-nya gitu kan. Ini kan Dirac Maclaurin, jadi makanya x-nya sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukin aja gitu. Sin 0 sama dengan 0. F0 kan cos 0 sama dengan 1. Terus turunan yang kedua sama dengan 0. Turunan yang ketiga sama dengan min 1. Turunan yang keempat sama dengan 0. Tinggal kita masukin saja. Terus habis itu ya tinggal kita langsung aja masukin rumusnya gitu. Yaitu fx sama dengan f0 ditambah f aksen
0 kali H pangkat 4 sama dengan 24. Jadi kan 4 faktorial sama 24 kan, dan seterusnya. Jadi tinggal kita jumlahin aja gitu, tinggal kita bagi-bagi aja hinggalah dapat hasil seperti ini. Nah, itulah hasil dari hampiri fungsi f(x) sama dengan sin x